Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, saudara-saudariku semuanya yang saya harapkan selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada sore hari ini masih memberikan nikmat yang tidak terhitung jumlahnya kepada kita semuanya, khususnya nikmat Islam, iman dan kesehatan, sehingga kita bisa hadir memenuhi panggilan Allah di rumah Allah yang mulia ini dan juga hadir di majelis ilmu yang mulia ini. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sebaik-baiknya Nabi dan Rasul, yakni Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, dan juga semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, anak keturunan beliau, para sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa bersabar berjalan di atas kebenaran, memegang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah. Thayyib, ikhwati fillah, saudara-saudariku semuanya, kita melanjutkan pertemuan kita pada bulan yang lalu ya. Pada pertemuan yang lalu yang terakhir kita bahas yakni adalah hadis Ali bin Abi Thalib ya. Hadis Ali bin Abi Thalib. Ya, di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am, yang artinya seandainya ya Allah itu memberikan hidayah ya terhadap seseorang melalui perantaramu, niscaya hal itu khairul laka, hal itu lebih baik bagimu min humrin na'am, daripada unta merah ya. Unta merah itu seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yakni adalah unta yang langka, karena kebanyakan unta itu warnanya coklat ya. Ada yang mungkin putih dan hitam, kehitaman ya. Tapi kalau unta yang merah itu langka. Bahkan pernah saya searching ya, saya googling itu harganya miliaran ya. Karena langkanya unta merah ini. Tapi seandainya ada seorang laki-laki, ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah melalui perantara kita, karena kita yang mengajaknya, maka itu lebih baik daripada unta merah. Lebih baik ya, lebih baik daripada uang yang miliaran. Karena apa? Karena itu fadilah yang sangat luar biasa. Ketika seseorang mendapatkan hidayah kemudian dia bertakwa kepada Allah, maka setiap ketakwaan dia akan menjadi tabungan akhirat bagi kita semua. Maka dalam hadis yang lain ya, Rasulullah pernah menyebutkan bahwa seandainya imannya Abu Bakar itu ditimbang dalam satu timbangan dan timbangan yang lainnya itu ya adalah iman seluruh umat Rasulullah SAW, niscaya iman Abu Bakar ini akan lebih berat. Loh kok bisa? Maka syarah daripada hadis itu, ulama menafsirkan atau mensyarah daripada hadis tersebut bahwa karena pada waktu itu banyak orang masuk Islam itu melalui perantara Abu Bakar. Bahkan istilahnya pemuka-pemuka Islam itu masuk Islamnya itu melalui perantara Abu Bakar, bukan Rasulullah. Ya, karena Rasulullah pada waktu itu masih sembunyi-sembunyi. Ya, yang berani tampil lebih dulu itu adalah Abu Bakar. Ya, mengajak sahabat-sahabat yang lain untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat-sahabat itu ya mengajak sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi seolah menjadi mata rantai kebaikan. Ya, maka mungkin saja iman kita sekarang ini adalah hasil ya perantara kebaikannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka setiap kita sholat,
setiap kita berzikir, setiap kita berpuasa, setiap kita berbakti kepada kedua orang tua, hal itu adalah sebab wasilah ya dari Abu Bakar radhiyallahu an. Nah, jadi itu kebaikan yang sangat luar biasa. Maka jangan remehkan ya mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Ya, jadi dakwah itu terus kita tegakkan, ya. Terus kita sampaikan karena kita tidak tahu kapan orang itu akan mendapatkan hidayah. Karena tidak tahu, bisa jadi orang-orang itu ya mendapatkan hidayah melalui perantara kita gitu. Karena banyak jamaah sekalian ya. Kita sudah banyak mendengar kisah-kisah daripada saudara-saudara kita yang mereka itu mendapatkan hidayah itu bukan dari ustadz. Ya, bukan dari ustadz, tapi dari temennya sendiri ya. Jadi ada teman ya datang ke kajian, kemudian dia merasakan nikmatnya majelis ilm, nikmatnya mengamalkan sunnah, akhirnya dia senggol temennya yang lain yang belum kenal sunnah, dia senggol temennya yang lain yang belum pernah datang ke kajian, akhirnya mereka mendapatkan hidayah melalui perantaranya, dan setiap kebaikan yang diamalkan orang tersebut akan menjadi tabungan pahala bagi orang yang mengajaknya. Thayyib, itu hadis terakhir yang kita bahas ya. Jadi sekali lagi sebelum kita bahas bab yang baru, saya ingatkan sekali lagi untuk saya pribadi dan antum semua, teruslah untuk berdakwah, teruslah ajak orang untuk melakukan kebaikan. Karena kita tidak tahu, bisa jadi Allah memilih kita menjadi perantara hidayah yang Allah berikan kepada orang-orang tersebut. Kemudian ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku yang semoga antum semua selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab yang baru. Ya, kita masuk pada bab yang baru. Penulis ya, muallif rahimahullah ya, semoga Allah merahmatinya, menulis bab yang baru ini dengan judul bab tafsirut tauhid. Bab tafsir at-tauhid. Wa syahada alla ilaha illallah, dan syahadah la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ya kita bahas bab ini ya, hendaknya kita coba kaji atau kupas secara bahasa dan istilah. Sering ya kita ini mendengar kalimat atau kata tafsir gitu ya. Tafsir. Sebenarnya makna tafsir ini apa gitu loh. Jangan-jangan sering kita bahas tafsir tapi nggak tahu makna daripada tafsir. Tafsir ini kalau secara bahasa ya, ikhwani fillah ya, ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, artinya adalah al-kashfu wal idah. Kashfu itu artinya membuka. Ya, kalau al-idah itu artinya penjelas. Ya, pembuka dan penjelas. Maka dikatakan tafsirul Quran itu berarti adalah membuka makna daripada Al-Quran, menjelaskan makna daripada Al-Quran. Karena mungkin Al-Quran itu ada kalimat-kalimat yang bisa dipahami secara langsung, tapi ada kalimat-kalimat yang tidak mampu dipahami kecuali kita merujuk daripada kitab tafsir ya. Jadi makna daripada tafsir adalah pembuka dan penjelas. Ya. Kemudian di sini tafsirut tauhid wa syahadah alla ilaha illallah ya. Berarti adalah penulis ini ingin menjelaskan tafsir makna yang sebenarnya daripada tauhid, yang mungkin orang-orang awam itu tidak tahu. Yang mungkin orang-orang awam itu taunya hanya sekedar yang sering ia dengar di telinga, tapi belum tahu secara detail makna daripada tauhid itu seperti apa. Belum tahu secara mendalam makna daripada syahadat alla ilaha illallah. Maka penulis itu ingin yang menyampaikan hal tersebut agar kita ini ya pembaca memahami dengan benar makna daripada tauhid. Dan dari bab ini ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dari bab ini penulis itu mengutip 5 ayat. Saya ulang sekali lagi, mengutip 5 ayat dari Al-Qur'anil Karim ya. Ada 5 ayat yang dikutip oleh penulis dari Al-Qur'anil Karim, yang ini merupakan makna atau tafsir daripada tauhid yang ingin penulis itu kita memahaminya ya.
Ayat yang pertama yang penulis kutip itu adalah di surat Al-Isra. Ya, di surat Al-Isra ayat 57. Saya ulang sekali lagi, di surat Al-Isra ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina yad'una wa yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Artinya apa? Mereka itu adalah orang-orang yang memohon, berdoa, meminta kepada Rabb mereka. Suatu perantara yang bisa mendekatkan mereka kepada Rabb mereka. Nah, jadi ini sebenarnya hinaan ya kepada orang-orang kafir, hinaan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena mereka itu malah meminta kepada Rabb-nya supaya ada sebuah wasilah yang ketika ia meminta kepada wasilah itu lebih cepat sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin yang bisa mewakili kisah ini itu adalah sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika para sahabat itu melewati ya suatu tempat yang dimana itu ada senjata-senjata yang digantungkan ya di pohon kurma. Nah, terus mereka minta kepada Rasulullah SAW dibuatkan yang seperti itu juga, biar sakti gitu, biar menang kalau perang gitu. Nah, Rasulullah marah. Antum kalau pengen sakti, pengen menang, ya lang berdoa kepada Allah. Ngapain antum malah menggantungkan sesuatu yang antum harapkan dengan yang sedemikian tuh lebih mustajab di hadapan Allah? Itu kekufuran. Rasulullah marah. Nah, itu mungkin yang bisa mewakili makna daripada maksud menulis ini. Dan makna daripada wasilah ya, wasilah ai asy-syai' alladhi yusiluhum ilallah ya. Kalau sering kita dengar istilah wasilah ya, kalau kita belajar tauhid, belajar akidah, yang dimaksud wasilah itu adalah sesuatu yang menyampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang bisa istilahnya mengantarkan doa mereka lebih cepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada wasilah ya. Kalau kita sering belajar kitab tauhid, itulah makna daripada wasilah. Jadi mereka ini orang-orang kafir itu malah pengen ada sesuatu yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah gitu. Nggak mau berdoa secara langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus pertanyaannya ya, ikhwati fillah, ya saudara-saudariku semuanya, apa hubungannya ini dengan makna daripada tauhid? Ya. Apa hubungannya bahwa orang kafir itu minta wasilah, kita nggak boleh minta wasilah? Apa hubungannya dengan tafsir daripada tauhid? Penulis mengatakan, tentu saja penulis yang saya maksud ini adalah pensyarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mengatakan hubungannya ayat ini dengan tafsir tauhid adalah anna tauhid yatadamman al-bara'ah minasyirik. Karena makna yang sejati, yang hakiki daripada tauhid itu bukan hanya kita ini menyembah Allah, mengibadai Allah, enggak. Tapi ada makna yang lain. Apa makna yang lain itu adalah bara'ah minasyirik, berlepas diri daripada kesyirikan. Jadi orang itu tidak bisa dikatakan mentauhidkan Allah dengan benar sebelum ia berlepas diri daripada kesyirikan. Bihaitsu la yad'u ma'allahi ahad. Sebagai misalnya dia itu tidak meminta, tidak berdoa ya ma'allahi ahad ya. Maksudnya ma'allahi ahad itu tidak berdoa kepada Allah melalui perantara sesuatu gitu loh. Ya. Jadi hanya berdoa kepada Allah saja, itu makna tauhid yang benar. Kalau dia berdoa kepada Allah melalui sesuatu atau membersamai Allah dengan sesuatu, maka itu termasuk kesyirikan. La malakan wala nabiyan. Bahkan itu seandainya malaikat, bahkan itu seandainya nabi, sama saja, nggak boleh. Ya. Wa haula'il ladina yad'unal anbiya wal malaikah lam yatabarra'u minasyirik. Ya. Barang siapa yang meminta kepada malaikat, ya, nggak tahu siapa ini, malaikat mencabut nyawa atau malaikat apa nggak tahu ya. Barang siapa yang minta kepada malaikat
minta kepada nabi, bahkan minta kepada para wali, minta kepada para dukun, paranormal, ya, maka sejatinya mereka itu adalah orang-orang yang belum berlepas diri daripada kesyirikan. Walaupun dia nyembah Allah, walaupun dia sholat, ya, selama dia minta kepada selain Allah, walaupun alasannya itu ya sebagai perantara, tetap saja dia adalah orang-orang yang termasuk ya tidak berlepas diri daripada kesyirikan. Pernah itu ya, dulu ini masih ingat ya, waktu SMA ya, waktu SMA ya, jam istirahat ngopi ngopi ya, istirahat, terus namanya SMA di warung kopi itu yang nongkrong di warung kopi bukan hanya anak-anak SMA, tapi juga orang-orang lainnya ya, nongkrong-nongkrong pekerja, karyawan, sales dan lain sebagainya ya, nongkrong minum-minum kopi. Terus akhirnya diskusilah kita sampai kepada pembicaraan minta doa wali-wali gitu ya. Kalau walinya masih hidup nggak masalah, ini walinya udah mati gitu. Nah, walinya udah mati ya. Kemudian logikanya dia seperti ini. Ya, logikanya dia seperti ini. Masih ingat saya ini. Dulu karena saya sudah mulai belajar sedikit-sedikit kan, jadi mulailah mau diskusi gitu. Nah, kemudian dia bilang gini, coba antum, ya, nggak pakai antum tentu saja ya, ini antum bahasa saya. Ya, coba kamu kalau mau ke gubernur, nah, mau ketemu gubernur atau mau ketemu wali kota, apakah langsung ujuk-ujuk buka lawang terus ketemu gubernur, ujuk-ujuk ketemu wali kota? Apakah seperti itu? Nggak bisa. Antum kalau mau ketemu gubernur, antum kalau mau ketemu wali kota, kudu ono perantarane, ajudane dhisik. Nah, atau security-nya dulu dan lain sebagainya. Ini logikanya mereka. Padahal ya, agama ini nggak bisa diukur dengan logika gitu. Nah, kalau semua agama diukur dengan logika, ya rusak agama kita. Karena banyak ya agama, ilmu agama ini itu kadang-kadang itu di luar nalar. Ya. Kalau semuanya dinalar, antum nggak akan percaya Isra Mi'raj. Ya. Kalau semuanya dinalar, antum nggak akan percaya bahwa Rasulullah itu bisa membelah bulan. Ya. Kalau antum itu mau menalar semua urusan agama ini, antum akan mengingkari ayat-ayat Allah. Antum akan mengingkari Nabi Musa membelah lautan. Antum akan mengingkari tongkat Nabi Musa berubah jadi ular. Nah, karena tidak semua perkara agama ini bisa dinalar gitu. Kadang itu kita cukup sami'na wa ta'na. Kita dengar, kita taat. Allah bilang nggak usah pakai perantara, ya udah, nggak usah ditawar-tawar. Siapa yang lebih pinter? Antum apa Nabi gitu. Nah, kalau nabinya masih hidup boleh, ya banyak sahabat tuh minta doa kepada Nabi, tidak ada masalah. Ya, kalau nabinya sudah meninggal ya nggak bisa. Nah terus gimana? Minta doa kepada orang-orang yang soleh, ya, kepada orang-orang yang soleh. Nah, jadi balhum waqi'una fihi, barang siapa yang sudah nyembah Allah, ngaku dia bertauhid dengan benar, tapi ternyata dia itu masih minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya dia termasuk orang-orang yang jatuh daripada kesyirikan. Thayyib, itu ayat yang pertama. Kemudian, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku yang semoga antum semua yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua yang mewakili tafsir daripada tauhid ini, ayat yang kedua sama ketiga dijadikan satu ya. Ini di surat Az-Zukhruf ayat 26 sama 27 ya. Jadi satu ya. Ayat 26 dan 27 di surat Az-Zukhruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qala Ibrahim, ketika berkatalah Ibrahim alaihissalam, li abihi wa qaumihi, berkata kepada siapa? Kepada bapaknya dan kaumnya. Innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku ini berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Nah, kalau semua yang kalian sembah ini berarti banyak apa sedikit? Banyak ya. Itu orang-orang itu repot ya. Tuhan kok akeh. Nah ini makanya kok Masya Allah ya, bagaimana pola pikir mereka kalau sudah dibisikin sama syaitan ya. Mereka menganggap Tuhan, Rob, Ilah itu banyak. Ya. Ya. Ini repot ya.
Ada Tuhan pembawa rezeki, ya, ada Tuhan pembawa musibah, ada Tuhan pembawa rahmat dan lain sebagainya. Nah, ini masalahnya Tuhannya kalau banyak apa nggak berantem gitu, ya. Padahal raja kalau banyak itu satu sama lain itu saling berantem berperang gitu. Ini Tuhannya banyak ini. Kenapa kok Tuhan kebaikan sama Tuhan musibah ini nggak berantem gitu? Supaya nanti Tuhannya cuma satu, dia yang ngatur kebaikan dan musibah gitu. Ini logikanya mereka sudah tumpul kalau banyak maksiat, ya. Jadi jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan, illalladzi fatoroni, kecuali yang menciptakan aku. Itu menunjukkan jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, di zamannya Nabi Ibrahim, ya, bapaknya sama kaumnya itu nyembah banyak Tuhan, nyembah banyak sesembahan. Tapi salah satu diantaranya itu ya Allah gitu. Sama seperti orang kaum kafir Quraisy, mereka itu meyakini bahwa Allah itu Rob, Allah itu yang menciptakan mereka. Tapi mereka bikin sesembahan yang lain. Nah, kata Nabi Ibrahim, aku itu berlepas diri dari semuanya kecuali Allah yang menciptakan aku itu tadi. Jadi semua sesembahanmu itu batil, kecuali Allah yang menciptakan aku yang kau sembah juga. Nah, itu baru benar. Aku ikut nyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa yang mudah kita pahami seperti itu, nggih. Nah, dan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa memang terkadang itu kita itu harus punya prinsip yang kuat, ya. Walaupun kita sendiri dikelilingi oleh orang-orang yang berbuat maksiat, harus punya prinsip yang kuat. Maka daripada itu Nabi Ibrahim ini termasuk orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mulia, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikala semuanya, ya, semuanya sesat, dia sendiri, ya, yang berani menunjukkan keimanannya. Dan ini juga kita bisa mengambil hikmah bahwa yang lebih tua belum tentu lebih benar. Karena Nabi Ibrahim itu membangkang kepada mereka di saat Nabi Ibrahim masih kecil gitu. Maka daripada itu, saya dulu juga sering dikatain seperti itu, antum lele ropo, jadi kita itu kalau dakwai keluarga yang lebih tua itu kadang-kadang, ya kadang-kadang itu kita dikatain seperti itu, antum tahu apa gitu. Sampai masih ingat saya jargonnya, gak ono wong tuwek gak ono awakmu. Nah, ya ini masih ingat saya. Ya memang benar, kalau nggak ada mereka memang nggak ada kita. Tapi itu tidak menunjukkan bahwa mereka itu benar gitu loh. Karena Nabi Ibrahim itu walaupun dia kecil, tapi dia yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala berada di atas kebenaran. Sedangkan bapaknya sendiri, kaumnya sendiri itu yang sudah tua-tua tapi juhala, orang bodoh gitu ya. Jadi itu menunjukkan bahwa ilmu itu bukan berarti yang lebih tua yang berilmu, tidak. Walaupun dia masih muda, tapi kalau dia mau belajar, maka dialah seorang alim. Ya. Imam Syafi'i itu dari kecil sudah jadi ulama. Ya. Umur belasan tahun sudah jadi qadhi, hakim. Ya. Ya. Para sahabat itu ya, umur belasan tahun ya, udah jadi jenderal perang. Ya. Kita ini umur belasan tahun, masya Allah ya. Ada sebagian nangis gara-gara diputus pacar gitu, ya. Ada sebagian nangis karena nggak dibeliin motor sama orang tuanya gitu. Ya. Bagaimana kita bisa menjadi tombak ya untuk meninggikan kalimat tauhid ini? Nah, kemudian coba kita baca ya perkataan pensyarah ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa kada yujad fi ba'dil buldan al-islamiyah man yusalli wa yuzakki wa yasum wa yahuj wa ma'adhalika yadhabuna ilal kubur. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, nah yang sedemikian ini loh kita bisa dapati di sebagian negara-negara Islam yang mereka itu sholat, mereka itu yuzaki, mereka zakat, mereka itu puasa, yasum, wa yahuj, mereka juga berhaji. Tapi ya walaupun mereka sudah melakukan sedemikian itu, mereka itu yadhabuna ilal kubur. Mereka pergi ke kuburan. Ngapain? Yasjuduna laha wa yarkaun. Mereka ke kuburan sujud dan ruku. Maksudnya ibadah, berdoa, minta.
Fahum kufar ghairu muwahhidin. Nah, mereka itu orang-orang yang telah melakukan kekufuran. Ya, dan mereka bukanlah termasuk orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan benar. Wala yuqbal minhum ayu amal. Nah, ini bahaya sekali. Orang yang sedemikian ya, walaupun mereka puasa, walaupun mereka sholat, walaupun mereka zakat, walaupun mereka haji, kalau ke kuburan minta-minta, sujud, ruku, maka bukan hanya dihukumi sebagai pelaku kekufuran, tapi amal ibadahnya mereka yang sedemikian tadi itu tidak bermanfaat, tidak akan diterima. Wa hadza min akhtar ma yakunu ala syu'ub al-islamiyah. Dan ini termasuk perkara-perkara yang sangat berbahaya ya dari bangsa-bangsa Islam ya. Karena sebagian saudara-saudara kita nggak bisa kita pungkiri, memang kejadiannya seperti itu ya. Mereka itu ya sudah sholat ya, sudah zakat, sudah puasa, sudah haji, sudah bangun masjid ya, istrinya sudah 4 misalnya, ya, tapi datang ke kuburan ya, nggak tahu apa pengen nambah istri lagi atau gimana, Allahu alam gitu ya, Allahu alam ya. Ini bagaimana ini akan sia-sia amal ibadahnya mereka itu sia-sia ya. Karena kekufuran itu ya menghapus semua amal. Li'annal kufr bima siwallah indahum laisya bisai. Bahkan yang lebih berbahaya lagi ya, mereka itu menganggap hal yang sedemikian itu perkara yang biasa. Datang ke kuburan minta-minta itu perkara biasa. Yang sudah belajar itu menganggap itu dosa besar. Tapi orang-orang yang sedemikian, kebanyakan saudara-saudara kita menganggap itu biasa itu ya. Ya, biasa. Bahkan di beberapa tempat di sini tuh bukan hanya nang kuburan minta rezeki ya, bukan hanya minta jodoh, tapi minta metu nomor togel. Wah, ini repot mana ini ya, nang kuburan wali tapi minta nomor togel gitu ya. Nah, nggak tahu ya, semoga sekarang sudah punah gitu. Kalau zaman saya kecil itu banyak ya, datang ke kuburan wali minta nomor togel. Ini luar biasa ya. Naudzubillah min dzalik ya. Wa hada jahl minhum. Ini kebodohan mereka. Bodoh mereka. Wa tafrid min ulamaihim, dan menunjukkan bahwa mereka ini ya melakukan sedemikian itu adalah hasil pengada-adaan dari ulama mereka ya, jadi yang sedemikian itu sebenarnya itu diada-adakan sama ulama-ulama mereka. Li'annal ami la ya'khud illa min alimihi, karena sesungguhnya orang awam tuh nggak mungkin melakukan suatu ibadah kalau nggak ada yang nyontoin. Orang awam tuh nggak akan mungkin melakukan ibadah kalau nggak ada yang ngasih tahu. Kadang itu memang orang-orang diantara kita yang ngaku kiai itu loh ya, ngasih contoh yang salah ya. Wes bener-bener tanah kosong diomongi ini kuburan wali, akhirnya rame gitu. Padahal zaman dulu nggak ada kuburan ya. Ternyata ini diakui jadi kuburan wali itu. Ada teman saya itu juga udah lama nggak pulang kampung, tiba-tiba pulang kampung deket rumahnya di kuburan wali. Ini wali sopo gitu. Padahal dulu katanya waktu kecil dia sering main di situ, nggak ada siapa-siapa. Ya lama belajar ilmu agama ya, bertahun-tahun nggak pulang, terus tiba-tiba deket rumahnya udah ada kuburan wali. Wali sopo gitu. Ya ini kan repot yang seperti ini. Kadang-kadang memang kiai-kiai mereka yang ngada-ngada gitu ya. Kiai mereka yang ngada-ngada ya. Naudzubillah min dzalik, kita berlindung daripada yang sedemikian. Karena sebenarnya itu orang awam tuh nurut, ngikut. Ya, kadang-kadang yang diikuti yang ancen yang ya kurang ajar ya bahasa kita ini ya. Ya, sudah tahu dia diikuti kok malah ngajak orang-orang untuk berbuat salah gitu. Dan kadang-kadang kalau sudah terlanjur salah, wedi. Kalau orang-orang yang diarahkan yang bener, wah gak duwe jamaah engko ya. Soalnya dia nggak bisa baca kitab ya. Soalnya dia nggak paham ya bagaimana berilmu dengan sunnah yang benar itu. Ya akhirnya takut ditinggal jamaah. Naudzubillah min dzalik. Dan mereka itulah adalah ulama, itu bukan ulama agama, tapi mereka sebenarnya orang-orang yang hanya sekedar ditokohkan tanpa ilmu, kata penulis ya. Jadi jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala nggih ya, bahwa
ayat yang kedua dan yang ketiga tadi menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang termasuk contoh hamba yang mentauhidkan Allah dengan benar, itu berlepas diri daripada kesyirikan. Ya, dan tidaklah menyembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita pelajari, yang harus kita amalkan, ya. Jangan sampai kita ini ya seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, cuma ngikut-ngikut ulama tapi nggak tahu ternyata disesatkan. Ya. Ya. Pengennya ibadah tapi ternyata sesat. Nah, naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian kita lanjut ke ayat yang keempat. Ayat yang keempat yang mewakili tafsir daripada tauhid ini ada di surat At-Taubah ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka itu ya ahlul kitab. Ini ditujukan kepada ahlul kitab ya ayat ini. Mereka itu ahlul kitab. Ahlul kitab ini siapa? Dan ya, Yahudi dan Nasara ya. Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Mereka itu ya orang Yahudi dan Nasrani, orang ahlul kitab itu menjadikan ahbarahum. Ahbar ini pendetanya Yahud. Ya, kalau kita kan ustadz, kalau kita kan kiai. Nah, ulama. Nah, kalau orang-orang Yahud itu istilah mereka itu ahbar. Waruhban. Ruhban ini pemukanya orang-orang Nasoro. Ya, pendeta istilah kita ya. Pendeta mereka. Jadi mereka itu menjadi pendetanya orang-orang Nasoro ya. Jadi mereka itu orang-orang Yahudi menjadikan pendeta mereka. Orang-orang Nasoro menjadikan pendeta mereka arbaban. Arbaban itu jamak dari rob. Jadi mereka itu menjadikan pendeta-pendeta mereka itu seolah Tuhan, seolah rob. Ya, seolah adalah sesuatu yang disembah dan diibadahi. Min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi itu menjadikan pendeta-pendeta mereka itu adalah memiliki kedudukan manzilah sebagai rob. Ada kisah yang bisa mewakili ayat ini ya, adik-adik sekalian, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada kisah yang bisa mewakili ayat ini yang bisa kita ambil hikmah dan suri tauladan daripadanya. Kisahnya seperti ini. Dulu Rasulullah ini kan berperang berkali-kali ya dengan kaum musyrik dan juga ahlul kitab. Salah satu kabilah yang diperangi oleh Rasulullah SAW itu adalah kabilah Ta'i. Ya, kabilah Ta'i. Nah, ketika kalah perang, salah satu tokoh kabilah ini atau pemimpinnya, kepala sukunya lah istilah kita, itu namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim. Nah, nanti kalau antum baca di surat At-Taubah ayat 31 ini di tafsir Ibnu Katsir akan antum dapati kisah ini. Jadi Adi bin Hatim ini selamat. Ya, setelah perang kalah dia selamat pergi ke Syam. Namun adik perempuannya dan beberapa kaum dia, kabilah Ta'i ini tertawan, jadi tawanan Rasulullah SAW. Sebenarnya dia udah gelisah, udah gundah. Bagaimana adik perempuannya yang dia cintai ditawan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana beberapa teman-temannya, kelompoknya, kabilahnya ditawan oleh Rasulullah SAW. Dia mikir sudah, gimana ini? Apakah mereka nanti akan disiksa? Apa mereka akan dibunuh? Ataukah kita harus memberikan tebusan yang besar kepada mereka? Udah mikir kemana-mana. Tapi Rasulullah SAW manna. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu manna. Manna itu artinya melepaskan mereka. Udahlah. Biasanya kan tawanan perang itu kalau nggak dibunuh, ya dijadikan budak atau ditukar dengan tawanan perang yang lain. Misal ada kaum muslimin yang menjadi tawanan perang mereka itu tukar, ya tukar tawanan atau tukar uang misal dan lain sebagainya. Tapi ini sama Rasulullah SAW dilepaskan begitu saja, tanpa ada timbal balik. Nah, ketika Adi bin Hatim tahu adiknya sama teman-temannya ini pulang dengan selamat tanpa imbalan, tergugah hatinya dan pengen masuk Islam. Ya. Kemudian dia pergi menemui Rasulullah SAW ke Madinah. Sampai Madinah, Rasulullah SAW melihat Adi bin Hatim ini pakai kalung
ada tanda salibnya. Ya, karena dia Nasoro. Ya. Dia sudah pengen masuk Islam. Atau dalam pendapat yang lainnya sudah masuk Islam tapi masih awal-awal, belum di hadapan Rasulullah SAW. Ya. Taib ya, kita tinggalkan perselisihan pendapat itu. Yang penting dia datang menemui Rasulullah SAW menggunakan kalung bertanda salib. Kemudian melihat itu Rasulullah SAW membaca ayat ini. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Sesungguhnya ahlu kitab itu menjadikan pendeta-pendeta mereka itu Tuhan. Menjadikan pendeta-pendeta mereka itu Rob, ya, sebagai tandingan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendengar hal ini Adi bin Hatim protes, instruksi ya, bahasa kita. Loh, perasaan ya Rasulullah, ini bahasa kita ya. Ya Rasulullah, mereka ini ya kaumku ya, orang-orang Nasoro itu enggak pernah menjadikan pendeta-pendeta mereka itu Tuhan. Tidak pernah menjadikan pendeta-pendeta mereka itu Rob. Ya biasa aja, cuma dijadikan tokoh agama. Ya. Namun jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini di tafsir Ibnu Katsir ya. Nah, kok. Fakultu innahum lam ya'buduhum. Adi bin Hatim bilang, "Ya Rasulullah, mereka ini, kaumku yang Nasoro ini enggak pernah menjadikan pendeta-pendeta itu sebagai Tuhan, sebagai Rob." Faqol, berkata Nabi SAW, bala, justru mereka itu sudah menjadikan pendeta-pendeta mereka adalah Tuhan. Innahum haramu alaihim al-halal. Karena apa? Karena pendeta-pendeta itu telah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang halal, diharamkan sama mereka. Nikah itu halal apa haram? Halal. Sunnah apa wajib? Tergantung kondisi ya. Tergantung kondisi. Bisa jadi nikah itu wajib ya. Bisa jadi nikah itu sunnah ya. Ya. Tapi sebagian ahlul kitab menjadikan menikah itu haram bagi mereka. Padahal enak diharamkan. Ini repot ini ya. Ya. Menikah itu enak ya. Ya. Makanya orang itu pengen menikah ya, tapi diharamkan sama mereka. Wa ahallu lahum al-haram, dan mereka ini menghalalkan yang haram. Sudah dikatakan bahwa babi itu haram, tapi dihalalkan sama mereka, pakai tafsiran sendiri malah. Ya. Kalau dalam kitab mereka kan babi haram, dikasih tafsir, oh yang dimaksud ini celeng, bukan babi. Nah, kalau babi nggak apa-apa. Coba antum baca di kitab Injil. Jadi diterjemahkan sendiri sesuai dengan keinginan mereka itu. Oke. Kalau celeng haram, ya. Tapi kalau babi biasa enggak. Ini namanya menghalalkan yang diharamkan Allah, ya. Dan banyak lagi hal-hal ya yang mereka lakukan yang sebenarnya itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga punya kebiasaan membangun kuburan-kuburan pendeta-pendeta mereka. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hal yang lainnya. Fattaba'uhum, dan kamu ini cuma ngikuti mereka. Pendetamu itu gak bener. Yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Gak benar pendetamu, dan kamu cuma ngikut-ngikut aja. Fadzalika ibadatuhum iyahum, dan itu adalah bentuk ibadah kalian, ibadah mereka terhadap pendetanya. Nah, jadi istilah menjadikan pendeta itu Tuhan itu bukan hanya sekedar rokok dan sujud kepada pendeta, itu tidak ya. Tapi apabila kita taklid buta terhadap mereka, Allah bilang halal, mereka bilang haram, kita ikuti. Allah bilang haram, mereka bilang halal, kita ikuti. Maka itu termasuk ibadah kepada mereka. Maka hati-hati ya, jangan sampai kita beribadah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu bukannya sekedar sujud, rukuk dan sholat, tidak. Ada banyak bentuk ibadah yang lainnya. Maka daripada itu, ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita kembali lagi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ada makna daripada togut. Apa makna togut itu? Makna daripada togut itu adalah sesuatu yang melampaui batas. Baik itu diibadahi ya, maupun diikuti maupun ditaati ya. Jadi
Togut itu bukannya sekedar sesuatu yang diibadahi selain Allah, tidak. Tapi apabila sesuatu itu diikuti dan melampaui batas, bisa dikatakan togut. Sesuatu itu ya ditaati melampaui batas, bisa dikatakan togut. Ya. Makanya apabila kita menjadikan seorang kiai, ya, tokoh, dan kita fanatik terhadap dia, sudah ada Al-Quran dan As-Sunnah, kita tutup mata dan tutup telinga, ngikuti apa yang ia katakan. Nah, ini termasuk menjadikan dia togut. Dan termasuk kita ini ya menyelisihi dakwah para rasul. Karena dakwah para rasul itu adalah memerintahkan tauhid dan menjauhi togut. Nah, jadi hati-hati ya, hati-hati ya, jangan sampai kita ini termasuk seperti orang-orang Yahudi dan Nasoro. Karena Rasulullah itu sudah menubuatkan umatnya suatu saat nanti itu akan mengikuti Yahudi dan Nasoro. Nah, makanya kita hati-hati. Dan itu udah nubuat memang. Berarti kita hati-hati, jangan sampai kita termasuk seperti mereka. Ya, walaupun kita mungkin tidak akan memakai salib, ya, kita tidak mungkin niup-niup trompet. Oh, ternyata ada yang niup-niup trompet ya, ternyata. Ya, ternyata ada yang niup-niup trompet. Ini saya berlepas diri yang seperti itu ya. Saya berlepas diri daripada itu. Ya. Ya. Walaupun kita mungkin tidak ya pakai peci kecil seperti orang-orang Yahudi itu ya. Terus rambutnya dikelabang sampai gini ya. Mungkin kita tidak seperti mereka, tapi apabila kita menjadikan tokoh agama kita sebagai sesuatu yang fanatik, buta, padahal sudah ada di depan kita Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah bentuk ya menjadikan mereka seolah-olah togut. Dan itu termasuk apa? Termasuk menyimpang daripada penafsiran tauhid. Maka daripada itu ya, sampai ulama madhab, kalau antum baca itu pesan-pesan ulama madhab seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan lain sebagainya, mereka itu sangat mewanti-wanti kepada pengikutnya, jangan sampai taklid buta sama ana. Ya, jangan sampai taklid buta sama ana. Kalau ada hadis menyelisih pendapatku, maka ikutilah hadis itu. Kalau ada hadis sahih menyelisih pendapatku, ikutilah hadis itu. Karena bisa jadi sesuatu tidak sampai kepada Imam Syafi'i, bisa jadi sesuatu tidak sampai kepada Imam Ahmad, bisa jadi sesuatu tidak sampai kepada Imam Abu Hanifah. Karena pada waktu itu sangat susah untuk menyampaikan informasi, itu susah. Imam Abu Hanifah itu tepatnya jauh dari Madinah, jauh sekali, ya, jauh dari Mekah. Maka Imam Abu Hanifah itu sangat berhati-hati dengan hadis. Ya. Kalau benar-benar hadis ini diragukan sedikit saja nggak akan diterima sama Abu Hanifah. Beda dengan orang-orang ahlu Madinah. Kalau masih ditimbang-timbang kayaknya masih ya walaupun nggak sahih tapi hasan, ya masih diterima. Ya, tapi kalau Abu Hanifah tidak, karena sangat berhati-hati. Ya, maka daripada itu banyak perbedaan pendapat dikarenakan perbedaan ya dalil yang sampai kepada mereka. Ya, makanya jangan sampai kita taklid buta pada mereka ya. Kalau mereka saja merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa rendah hati, hendaknya kita juga sedemikian ya. Jangan sampai menjadikan mereka seolah-olah Tuhan yang fatwa benar halal dan haram itu ada di tangan mereka. Toib. Ayat yang kelima, yang terakhir mungkin ya. Gak kerasa ini hampir 1 jam saya ngomong ya. Masya Allah ya, semoga diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan semangat untuk bisa tetap menyampaikan dakwah salafi. Di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nas may yattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Ada sebagian manusia, ya, ada sebagian manusia kata Allah Subhanahu wa taala yang mereka itu yattakhidu min dunillah, menjadikan selain daripada Allah itu tandingan. Ya, jadi ada sebagian manusia itu menjadikan selain daripada Allah itu tandingan Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai hal itu atau sesuatu itu seperti mereka mencintai Allah. Nah, maka daripada itu kalau kita baca atau kita pelajari al-usul as-salasah, ya, nanti di sana disebutkan
bahwa salah satu bentuk ibadah itu adalah cinta. Barang siapa yang menduakan cintanya ya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan. Telah melakukan ibadah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bahaya ya. Menempatkan cinta ini harus pada tempatnya gitu. Kalau cinta kita pada Allah harus ada satu-satunya saja. Nggak boleh ada selainnya. Maka daripada itu penulis ya menjelaskan kepada kita, cinta itu terbagi menjadi 3 macam ya, supaya kita bisa paham makna cinta yang sebenarnya. Cinta itu, mahabbah itu ada 3 kata penulis. Yang pertama al-awwal al-mahabbah lillah, cinta karena Allah. Nah, jadi mahabbah itu cinta itu ada 3. Yang pertama cinta karena Allah ya. Nah, cinta yang karena Allah ini masyru'. Masyru' itu disyariatkan, dianjurkan. Misal ya, cinta karena Allah itu kita mencintainya karena Allah mencintainya. Kita membencinya karena Allah membencinya. Ya, wala wal bara. Allah mencintai orang yang bertakwa, maka kita mencintai orang yang bertakwa. Allah membenci orang yang bermaksiat, maka kita membenci orang yang berbuat maksiat. Ya. Allah mencintai orang-orang ya yang bertobat, maka kita mencintai orang-orang yang bertobat. Allah membenci orang-orang yang sombong, maka kita membenci orang-orang yang sombong. Ini cinta dan benci karena Allah, ini masyru' ya. Kemudian yang kedua adalah al-mahabbah at-tabi'iyah ya. Cinta yang tabi'i ini mubah, boleh. Cinta tabi'i ini seperti cinta seorang suami terhadap istrinya, cinta seorang istri terhadap suaminya. Yang repot kalau nggak punya istri ya, siapa yang dicintai gitu ya. Susah gitu ya. Cinta seseorang kepada orang yang lainnya tabi'iyah, nggak masalah. Cinta seseorang kepada anaknya tabi'i. Cinta anak terhadap orang tuanya tabi'i. Ya. Cinta seseorang terhadap hartanya itu tabi'i juga. Jadi boleh, mubah. Nah, cinta yang ketiga ini yang haram. Ya, al-mahabbah ma'allah. Ya, al-mahabbah ma'allah itu adalah cinta yang membuatnya melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, cinta yang membuat dia melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu misal menjadikan Tuhan yang lain, atau bahkan seandainya dia tidak menjadikan Tuhan yang lain selain daripada Allah, tapi kalau dia mencintai sesuatu yang berlebihan, membuat ia lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk cinta yang diharamkan. Gila terhadap wanita sehingga ia lalai akan Tuhannya, maka itu cinta yang diharamkan. Udah banyak cerita ya, seorang yang bertakwa kepada Allah hanya gara-gara wanita, ia bermaksiat kepada Tuhannya. Nah, ini cinta yang diharamkan. Harta, orang cinta berlebihan kepada hartanya, sampai-sampai ia lupa akan ibadah, sampai-sampai ia lupa batas mana yang halal dan haram, maka ini cinta yang terlarang. Nah, jadi jangan sampai kita mencintai sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau memiliki rasa cinta harus kita tempatkan pada tempatnya. Bahkan kalau antum baca dalam syarah al-aqidah at-Tahawiyah, pensyarah mengatakan berhati-hatilah dalam meletakkan cinta. Kenapa? Karena ketika kita meletakkan cinta kepada tempat yang salah, kita mencintai orang yang salah, maka kita akan mengikuti semua apa yang ia lakukan. Nah, coba antum lihat itu ya, saudara-saudara kita cinta sama penyanyi misal, penyanyinya berbuat zina, sik dibelo, padahal udah terang-terangan zina, ya, dibelo, bahkan protes nang kantor polisi pakai jilbab,
protes di kantor polisi karena bela penyanyi yang berzina. Naudzubillah min dzalik. Ya. Penyanyinya ya tidur kumpul kebo dengan banyak orang dibelo. Kenapa? Karena kalau udah cinta kita itu akan membenarkan semua yang dilakukannya. Makanya kalau cinta itu kepada orang yang tepat. Cintalah kepada orang-orang yang soleh. Ya. Cintalah kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia tidak salah jalan. Dan ya, ikhwati fillah rahimani rahimakumullah ya. Ayat ini wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di surat Al-Baqarah ayat 165 ini diturunkan kepada orang-orang kaum kafir Quraisy. Ya, diturunkan kepada orang-orang kaum kafir Quraisy. Mengapa? Karena mereka ini sebenarnya cinta sama Allah. Loh, mereka itu kalau ditanya antum cinta enggak sama Allah? Cinta. Cuma mereka itu membagi cintanya kepada selain Allah. Membagi cintanya kepada berhala-berhala. Membagi cintanya kepada orang-orang ya yang diharamkan kita untuk mencintai mereka. Nah ini ya kesalahan mereka di sini. Nah nanti kalau jenengan baca di surat Al-Baqarah ini ya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Antum baca. Nanti di akhir cerita itu ya Allah mengatakan wa ma hum bi kharijina minan nar. Dan orang yang sedemikian itu yang mencintai sesuatu selain Allah dan dijadikan itu tandingan, maka mereka wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka itu selama-lamanya enggak akan keluar daripada neraka. Naudzubillah min dzalik. Selama-lamanya. Ya, tidak akan pernah keluar. Nah, jadi hati-hati ya. Hati-hati ya. Jangan sampai ya kita ini fanatik buta terhadap sesuatu sehingga kita mencintainya lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya misal daripada itu ya ada banyak saudara-saudara kita ini ya dukunnya ngomong A ngikut A ya. Paranormalnya ngomong B ngikut B gitu. Padahal Allah benci terhadap hal seperti itu ya. Dan mereka ngefans ya. Bahasa kita kalau cinta itu kan mungkin sukar ya untuk didengar atau dimengerti. Oke, bahasa kita ngefans. Nah, ngefans kepada orang yang salah. Masa ngefans sama paranormal? Masa ngefans sama dukun gitu. Nah, padahal tapi memang benar ya. Coba antum lihat ya. Kalau kita kepo ya, tahu antum kepo ya? Apa? Ya, pengen tahu ya. Coba antum kepo. Paranormal di Indonesia ternyata itu punya akun YouTube. Ya, punya akun Instagram. Ya, antum lihat itu pengikutnya di akun YouTube sama akun Instagram banyak jutaan. Itu menunjukkan bahwa ada orang-orang yang mencintai paranormal sebagaimana mereka mencintai Allah. Nah ini salah cinta ini. Yang sedemikian bisa termasuk daripada ayat ini. Karena paranormal itu termasuk tandingan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang ngaku bahwa mereka tahu perkara gaib. Nah ini tandingan ini. Padahal Allah bilang alimul gaib. Allah yang paling tahu perkara gaib. Selain Allah nggak ada yang tahu. Nabi saja nggak tahu perkara gaib kalau nggak dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Malaikat saja nggak tahu perkara gaib kalau tidak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka dukun ngaku tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Nah, sampai diundang dengan acara televisi dan lain sebagainya. Ya. Tapi gitu diikuti, itu diveni. Nah itu menunjukkan bahwa mereka itu mencintai sesuatu yang bahkan mereka itu menganggap diri mereka tandingan Allah Subhanahu wa taala. Ini cinta yang salah tempat dan dikhawatirkan mereka termasuk golongannya wa ma hum bi kharijina minan nar. Orang-orang yang selama-lamanya tidak akan pernah keluar daripada neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Tidak terasa ya, sudah 1 jam lebih 3 menit mungkin ya. 1 jam lebih 3 menit kita duduk di majelis ilmu ini. Dan singkat kesimpulan daripada pembahasan kita pada malam hari ini, yakni bahwa tauhid itu memiliki tafsir yang sangat luas ya. Jadi bukan hanya sekedar kita bilang saya mentauhidkan Allah, tidak, tapi tauhid itu memiliki tafsir yang sangat luas. Salah satu tafsir daripada tauhid itu adalah mengingkari selain daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah orang atau sesuatu yang layak diibadahi ya. Dan banyak yang sudah kita sampaikan tadi dan itu harus kita penuhi semuanya ya.
Harus kita penuhi semuanya. Karena tauhid bukan hanya mengibadai Allah semata, tapi juga harus benar-benar baro'ah, berlepas diri dari sesuatu yang ada unsur kesyirikan daripadanya. Ya, dan di awal kajian kita jelaskan ya bahwa orang yang apabila mendapatkan hidayah melalui perantara kita itu merupakan nikmat yang sangat indah, yang bisa menjadi tabungan akhirat yang sangat luar biasa untuk kita semua nanti insya Allah. Tapi mungkin yang bisa kita sampaikan, ada pertanyaan jamaah sekalian ya. Ya, adik-adik, ternyata masya Allah ya ada pertanyaan. Ya, sebelum kita tutup kajian kita pada sore hari ini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, seorang kiai yang memiliki karomah, masya Allah, kekebalan tubuh, masya Allah, itu berdasarkan dari keilmuannya atau dari bantuan jin? Terima kasih. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau waalaikumsalam kelar kita ya. Kita tutup kajian kita. Ya. Apakah mereka itu dapat bantuan dari jin atau karomah? Ya. Pertama antum tanyakan ke mereka dulu ya. Jangan tanyakan ke ana ya. Ya kalau pengen tabayun itu kan tabayun kepada pelaku ya, bukan kepada orang yang melihat ya. Ya, antum tabayunkan kepada mereka ya. Tapi ya ikhwati fillah ya, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu gagah perkasa ya, ketika seseorang itu mempan dibacok, apakah itu adalah tolak ukur bahwa dia adalah orang yang soleh? Ya enggak ya. Oh dia mempan dibacok berarti dia wali. Oh dia mempan dibacok berarti dia soleh gitu. Oh iya saya salah ya. Kalau mempan berarti dia mati ya. Oh dia maaf ya saya salah ya. Jadi kalau dia tidak mempan dibacok apakah dia orang soleh? Yang tidak. Dia tidak mempan ditembak apakah dia orang soleh? Ya tidak. Orang soleh itu kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang soleh itu kalau dichat sama cewek cantik dia langsung istighfar gitu. Nah itu orang soleh gitu. Ya. Orang soleh kalau dihubungi sama perempuan cair astagfirullahaladzim gitu. Ya. Ukhti bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu soleh gitu. Ya. Kalau dilanjutkan itu bukan soleh gitu ya. Ya. Bukan ya, jadi kalau orang tidak mempan dibacok itu bukan tolak ukur kesolehan. Karena Nabi itu ketika perang Uhud ya, Nabi ketika perang Uhud itu pedang itu menembus mukanya Nabi. Siapa yang lebih soleh daripada Nabi? Nggak ada. Siapa yang lebih bertakwa daripada Nabi? Nggak ada. Tapi pedang itu menembus muka Nabi sampai gigi Nabi ini lepas. Tolhah yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di perang Uhud ketika melihat Rasulullah itu dibacok berkali-kali. Rasulullah kan pakai baju, pakai baju itu double istilahnya, baju perang double ya, dari kulit. Ketika dibacok berkali-kali kan ya, Tolha yang melihat dari kejauhan nggak tega, lari. Kemudian dirangkul, dipeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi tamengnya Rasulullah. Apakah Tolha mempan dibacok? Tidak mempan dibacok? Enggak, berlumuran darah sampai sekarat, dan ketika dia sembuh Tolha itu menjadi orang yang cacat seumur hidup. Jadi sampai meninggal dunia itu Tolha itu jalannya itu pincang. Kenapa? Karena dia itu menjadi tamengnya Nabi SAW di perang Uhud. Banyak luka bacokan di tubuhnya, tapi dia dijamin masuk surga. Ya, jadi kalau pengen cari kiai yang benar itu adalah kiai yang tidak mempan disogok. Nah, gitu loh. Ya, kiai yang ketika dicet akhwat ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak kiai ini ya. Ya, kalau di depan orang nih modelnya kiai, tapi kalau ditelepon janda cantik udah goyang kiainya, ya. Goyang kiainya. Bahaya ini ya. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi bukan di situ ya. Kalau kita mau ngikuti seorang yang bertakwa pada Allah, kita lihat ilmunya. Kalau dia hafal Al-Qur'an, kalau dia hafal hadis, kalau dia paham bahasa Arab, kita ikuti dia. Kalau dia bujang, kita nikahin dia, gitu loh ya. Ya untuk adik-adik ini ya, yang ketawa-ketawa adik-adik ini ya. Ya. Kalau dia sudah nikah ya jangan ya. Kalau dia sudah masih bujang ya,
langsung lamar proposalnya itu. Kalau nggak duluan, nanti diduluin sama akhwat yang lain gitu ya. Karena orang soleh itu sedikit ya. Yang suka maksiat banyak ya. Kalau ada orang soleh ya, langsung kirim proposal kepada dia. Suruh ustadznya untuk datang ya. Semoga adik-adik semua ini ya dapat jodoh yang soleh sama soleha. Mungkin kita tutup dengan kau wenceng ya kalau soal jodoh-jodoh. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.